Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Enggar Novembriani, dengan NIM 122113666 dalam mata kuliah aplikasi komputer ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas modul baru yang berjudul waiting lines atau yang biasa disebut dengan antrian. Nah, sebelum pada soal pembahasan dan latihannya, sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit mengenai modul ini, yaitu modul waiting lines. Modul ini digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen, meminimumkan biaya, dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen, mengurangi atau meminimumkan waktu menunggu bagi konsumen. Macam-macam model antrian ini yaitu ada satu single channel single pass, kemudian kedua single channel multi pass, kemudian ketiga multi channel single pass, dan yang terakhir yaitu multi channel multi pass. Nah, langsung saja pada soal latihan dan pembahasannya. Untuk soal pertama yaitu sebuah supermarket memiliki 2 kasir yang dapat melayani rata-rata 50 orang per jam. Jika rata-rata kedatangan pembeli per jamnya adalah 40 orang, maka hitunglah A. Tingkat kegunaan pelayanan supermarket tersebut, B. Jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian, C. Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, D. Waktu rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam antrian, dan yang ke E, yaitu waktu rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam sistem. Langsung saja pada pembahasannya. Yaitu pertama di sini saya sudah membuka aplikasi PMQM terlebih dahulu. Kemudian kita klik modul. Kita pilih waiting lines, yaitu ada yang paling bawah ini. Kemudian di file new kita pilih karena tipe yang pertama tadi, jadi kita pilih M or S. Nah, akan muncul tampilan baru seperti ini. Untuk titelnya sendiri, saya akan isi dengan antrian supermarket. Kemudian cost analisisnya saya pilih no cost. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul data parameter serta nilai yang dimana kita harus menyesuaikannya dengan yang ada di soal. Untuk yang pertama yaitu arrival rate lambda, di mana tadi di soal yaitu ada 40 orang. Kemudian untuk service rate atau buka kurung MU, tadi di soal yaitu rata-rata 50 orang per jam. Kemudian number of servers, karena di sini tadi memiliki 2 kasir, jadi di sini juga saya ketik 2. Kemudian jika sudah, kita klik solve. Nah, dari menu solve ini nanti akan muncul 4 tampilan pemecahan masalah, mengacu pada soal yang pertama tadi. Jadi untuk tampilan yang pertama yaitu waiting lines result, bisa dilihat di sebelah kiri yaitu parameter dan value, sesuai yang kita sesuaikan tadi, yaitu arrival rate-nya ada 40, service rate-nya 50, number of server-nya 2, kemudian di sebelah sini, di sebelah parameter sebelah kanan dan value sebelah kanan, ini adalah kunci jawaban dari soal-soal yang tertera pada soal latihan 1. Yang ke A, yaitu tingkat kegunaan pelayanan supermarket tersebut adalah 0,4 atau 40% atau 4. Hal ini ditunjukkan dalam parameternya yaitu average server utilization. Kemudian untuk soal B, jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian adalah 0,15, ditunjukkan dalam parameter average number of the QA. Kemudian untuk soal yang ke C, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem yaitu sebesar 0,95 ditunjukkan dalam parameter average number in the system. Kemudian soal yang kedua yaitu waktu rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam antrian adalah 0, ditunjukkan dalam parameter average time in the queue. Di sini juga dalam menit yaitu 0,23 menit.
dan 13,71 detik. Kemudian soal yang terakhir yaitu E, waktu rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam sistem adalah 0,02 atau dalam menit yaitu 1,40 menit dan 85,71 detik ditunjukkan dalam parameter average time in the system. Lanjut, saya akan menunjukkan grafiknya. Untuk grafik probabilities, Pn sama dengan K, di mana di sini number of systemnya sampai 5, kemudian probability-nya yaitu sampai 0,43. Nah, untuk pemecahan masalah yang lain yaitu seperti table of probabilities, bisa dilihat seperti ini. Kemudian lanjut untuk sensitivity to num server, juga seperti ini. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk kita save. Nah, di sini untuk file name-nya saya ketik soal latihan 1, whiting lens. Kemudian kita save. Nah, lanjut untuk soal kedua, yaitu sebuah supermarket memiliki satu kasir yang dapat melayani rata-rata 30 orang per jam. Jika rata-rata kedatangan pembeli per jamnya adalah 25 orang, maka hitunglah A. tingkat kegunaan pelayanan supermarket tersebut, B. jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian, C. jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, D. waktu rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam antrian, dan E. waktu rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam sistem. Nah, langsung saja pada penyelesaiannya masih sama, yaitu kita klik modul, kemudian kita pilih whiting lines, kemudian di file new. Nah, di sini kita menggunakan model yaitu M or 1, maaf. M or 1 exponential service times. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk titelnya sendiri, saya akan mengganti dengan antrian supermarket, masih sama ya, seperti yang soal pertama tadi. Hanya saja yang membedakan adalah model. Yang pertama tadi menggunakan M or S, sedangkan ini menggunakan M or 1. Kemudian cost analisisnya saya pilih no cost. Kemudian saya klik OK. Nah, muncul parameter seperti ini lagi, di mana kita harus menyesuaikannya dengan yang ada di soal. Untuk arrival rate-nya, yang di soal tadi yaitu ada 25 orang. Kemudian service rate-nya yaitu 30 orang per jam. Kemudian untuk number of server, yaitu ada satu kasir. Kemudian jika sudah, klik solve. Maka akan muncul 3 tampilan pemecahan masalah. Untuk tampilan yang pertama, ini nanti akan digunakan sebagai acuan untuk menjawab soal 2A sampai E, yaitu whiting lines result. Di sebelah parameter sebelah kiri dan nilainya yaitu data yang kita isikan tadi, yaitu arrival rate-nya ada 25, service rate-nya 30, number of server-nya 1. Kemudian untuk parameter sebelah, mohon maaf, tadi yang ini untuk parameter sebelah kiri, kemudian untuk parameter sebelah kanan. Bisa kita lihat untuk parameter sebelah kanan sendiri, yaitu mengacu pada soal A, tingkat kegunaan pelayanan supermarket tersebut adalah 0,83 atau 83%, ditunjukkan pada average server utilization, kemudian jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian, yaitu 4,17
orang ditunjukkan pada average number in the queue, kemudian jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem adalah 5 orang, ditunjukkan pada average number in the system, kemudian waktu rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam antrian, yaitu adalah 17 jam atau 10 menit atau 600 detik ditunjukkan pada every time in the queue. Kemudian soal yang terakhir yaitu waktu rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam sistem adalah 0,2 jam dalam menit 12 menit, kemudian 720 detik ditunjukkan pada parameter every time in the system. Lanjut, saya akan terlebih dahulu menunjukkan grafik of probabilities. Bisa dilihat untuk grafik probabilities-nya di sini ada number of system, kemudian probability-nya. Di sini nilai tertingginya yaitu 0,17. Lanjut, untuk tampilan yang lain ada table of probabilities-nya. Seperti ini. Bisa dilihat di layar. Lanjut, jika sudah, jangan lupa untuk save. File name-nya yaitu soal latihan 2 waiting lines. Nah, langsung saja pada soal ketiga, yaitu manajer sebuah restoran yang cukup sukses akhir-akhir ini merasa prihatin dengan panjangnya antrian. Beberapa pelanggannya telah mengadu tentang waktu menunggu yang berlebihan. Oleh karena itu, manajer khawatir suatu saat akan kehilangan pelanggannya. Analisis dengan teori antrian diketahui tingkat kedatangan rata-rata langganan selama periode puncak adalah 50 orang per jam. Kemudian sistem pelayanan satu persatu dengan waktu rata-rata 1 orang 1 menit, serta dapat dilayani oleh 2 orang kasir. Pertanyaannya, A. Tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran, B. Jumlah rata-rata dalam antrian, C. Jumlah rata-rata dalam sistem, D. Waktu menunggu rata-rata dalam antrian, E. Waktu menunggu rata-rata dalam sistem. Nah, penyelesaiannya dari menu utama POMGM ini, kita klik modul, kemudian kita pilih waiting lines, kemudian di file new, kita pilih yaitu M or S. Nah, jika sudah seperti ini untuk titel, saya akan ganti menjadi antrian restoran. Kemudian cost analisisnya tetap sama, yaitu no cost. Jika sudah klik OK. Nah, di sini kita harus menyesuaikan dengan yang ada di soal tadi untuk arrival rate-nya yaitu 50 orang per jam. Kemudian untuk service rate-nya yaitu 1 menit untuk 1 orang, jadi 1 menit itu ada 60 detik, di sini kita ketik 60. Kemudian number of servers tadi dilayani oleh 2 kasir, jadi kita ketik 2. Nah, jika sudah, klik solve. Yang mana nanti akan muncul 4 tampilan pemecahan masalah. Untuk tampilan yang pertama yaitu waiting line result. Untuk parameter sebelah kiri yaitu data yang kita isi tadi. Arrival rate-nya 50, service rate-nya 60, number of server-nya 2, kemudian untuk parameter sebelah kanannya berupa hasilnya. Langsung saja mengacu pada pertanyaan A, tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran adalah 0,42 atau 42% ditunjukkan pada parameter average server utilization. Kemudian jumlah rata-rata dalam antrian adalah 0,18 orang ditunjukkan dalam parameter average number
in the QA. Kemudian soal yang ke C, jumlah rata-rata dalam sistem yaitu 1,01 orang, ditunjukkan dalam parameter average number in the system. Kemudian D, waktu menunggu rata-rata dalam antrian yaitu 0,0 atau dalam menit yaitu 0,21 menit dan 12,61 detik, ditunjukkan pada parameter average time in the QA. Kemudian yang ke E, waktu menunggu rata-rata dalam sistem, yaitu 0,02 jam, atau dalam menit yaitu 1,21 menit dan 72,61 detik, ditunjukkan dalam parameter average time in the system. Lanjut, untuk grafik of probabilities-nya seperti ini, number of system-nya yaitu di sini 5, kemudian yang di sini yaitu 0,41. Dan untuk pemecahan masalah yang kedua, di sini ada table of probabilities. Bisa dilihat untuk tampilan table of probabilities-nya seperti ini. Kemudian lanjut ada sensitivity to number server seperti ini untuk tampilannya. Nah, jika sudah, jangan lupa kita untuk save. File name-nya yaitu soal latihan 3 waiting lines. Nah, tidak terasa kita sudah sampai pada soal terakhir, yaitu soal keempat. Sebuah SPBU memiliki satu mesin pompa yang dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Jika rata-rata kedatangan mobil per jamnya adalah 20 kendaraan, maka hitunglah A, tingkat kegunaan bagian pelayanan pom bensin tersebut, B, jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian, C, jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem, D, waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian, E, waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam sistem. Langsung saja pada langkah penyelesaiannya, yaitu dari menu utama PMHM ini, kita klik modul. Tetap sama, kita menggunakan modul waiting lines. Kemudian di file new, kita pilih tipenya yaitu M or 1 exponential service time. Nah, untuk titel saya isi dengan antrian SPBU. Kemudian untuk cost analisisnya saya pilih no cost. Kemudian saya klik OK. Nah, di sini kita harus mengisi lagi untuk arrival rate-nya yaitu 20 kendaraan. Kemudian untuk service rate-nya yaitu 25 mobil per jam. Kemudian untuk number of server-nya yaitu 1. Nah, jika sudah kita klik solve. Nah, dari menu solve nanti akan muncul 3 tampilan pemecahan masalah. Untuk tampilan yang pertama yaitu waiting lines result, yang dimana sama seperti sebelumnya yaitu parameter sebelah kiri merupakan data yang kita isi tadi yaitu arrival rate-nya 20, service rate-nya 25, dan number of server-nya 1. Kemudian untuk parameter dan value sebelah kanan, itu adalah merupakan parameter hasil untuk menjawab pertanyaan yang ada pada soal nomor 4. Mengacu pada soal A, yaitu tingkat kegunaan bagian pelayanan pom bensin tersebut adalah 0,8 atau 8%, yaitu pada parameter ditunjukkan parameter average service utilization. Kemudian B, jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian adalah 3,2 kendaraan, ditunjukkan pada parameter average number in the QA. Kemudian soal yang ke C, jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem
adalah 4 kendaraan ditunjukkan pada parameter average number in the system. Kemudian yang kedua, waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian adalah 0,16 atau 9,6 menit atau 576 detik ditunjukkan pada parameter average time in the QA. Kemudian waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam sistem adalah 0,2 atau 12 menit atau 720 detik ditunjukkan pada parameter average time in the system. Selanjutnya saya akan menunjukkan grafiknya terlebih dahulu, yaitu grafik probabilities-nya, yaitu di sini ada number of system, kemudian probability-nya yaitu tertinggi 0,2, kemudian solution-nya ada, selanjutnya ada table of probabilities. Bisa dilihat untuk tampilan table of probabilities-nya seperti ini. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk save. File name-nya yaitu soal latihan 4, waiting lines. Nah, sekian video pembahasan saya pada kesempatan kali ini mengenai modul baru yang berjudul Waiting Lines. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.